Alhamdulillah, alhamdulillahillazi an'ama alaina bi nikmatil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya wa rasula ba'dah. Amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur, yang mana atas izinnya lah kita dapat berkumpul, bermuajahah di tempat ini, di Masjid Al-Muhsin Al-Hamid. Alhamdulillah, atas kudroh dan inayahnya kita bermuajahah di tempat ini dalam rangka silaturahmi dan juga tolabul ilmi. Saya bisa bertatap muka, bermuajahah bersama ibu-ibu PC Persisri Bojongloa Kidul yang Masya Allah, kalau melihat ibu-ibu seger semuanya, masih muda, banyak yang muda, banyak tenaga muda masih, dan juga ada ibu-ibu sepuh sebagai penyemangat ya Bu ya. Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini saya diminta untuk mengisi kegiatan ini. Alhamdulillah kami haturkan jazakumullah khairan atas kepercayaan ibu-ibu dari Taskil ya, PC Persisri Bojongloa Kidul. Mudah-mudahan ini menjadi membawa hikmah bagi kita semua. Dan mudah-mudahan dengan melangkahkan kaki ke tempat ini, di tempatnya masing-masing, baik yang dekat ataupun yang jauh, mudah-mudahan langkah-langkah kita menjadi tambahan amal dan juga mendapatkan ridho dan maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, sehat ya Bu ya? Alhamdulillah. Nah, dengan datangnya ke sini berarti ibu sehat ya Bu ya. Atau ada yang sakit kaki tapi ibu memaksakan, Masya Allah. Ya, mudah-mudahan dengan sakitnya kaki tapi tetap melangkah tadi mendapatkan ridho dan maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjadi sakitnya itu menjadi kifarat dosa ya Bu ya. Alhamdulillah. Nah Ibu, pada kesempatan kali ini saya diminta untuk mengisi di ini ya, dengan mengambil temanya hijrah ya. Nah, hijrahnya karena bertepatan dengan momentum hijrahnya. Nah, kita sudah beberapa hari ini ya, kan sudah memasuki tahun baru Hijriah ya. Tahun berapa sekarang Bu? 1448 ya. Nah, itu tema itu mah, tapi judulnya saya mengambil sabarnya Ummu Sulaim, berkahnya rumah ibu. Nah, ini berkaitan dengan hijrahnya hati. Mungkin ya saya tidak mengambil judulnya langsung hijrah, enggak, tapi ya hijrahnya hati, karena kalau hijrah tempat tidak mungkin ya. Bandung apalagi sulit untuk pindah gitu ya, heureun ku tantum istilahnya. Alhamdulillah ya. Jadi saya mengambil sabarnya Ummu Sulaim, berkahnya rumah ibu ini sebagai apa ya? Ini juga menjadi pemicu bagi saya pribadi khususnya ya, bahwa tahun berganti tahun ya. Tapi bukan berarti kita memperingati enggak ya Bu ya, tapi kita mengambil hikmah. Oh iya, tahun sekarang tuh sudah 1448 Hijriah ya. Jadi sudah hampir 15 abad ya. Kita Rasulullah SAW sudah meninggalkan kita ya. Jadi apalagi kita dengan sahabat-sahabatnya, pasti ada kerinduan ya Bu ya. Rindu ya Bu. Nah, kita rindu bertemu dengan Rasulullah, rindu dengan para sahabat ya, dari kalangan musliminnya ya, muslimannya gitu ya. Jadi makanya di momentum ini kita bisa mengambil hikmah dari sahabat Rasulullah yang sangat terkenal dengan kesabarannya, yaitu Ummu Sulaim ya. Nah, dengan kesabarannya Ummu Sulaim, nah ini ya, mengapa saya mengambil judul ini, yaitu Ummu Sulaim itu adalah seorang ibu yang terkenal sabar ya. Sabarnya itu tingkat tinggi,
Kalau istilah anak sekarang tingkat dewa, cenah ya istilahnya tuh. Saking sabarnya nggak tahu manusia sekarang bisa nggak sekuat Ummu Sulaim gitu ya. Nah itu. Jadi Ummu Sulaim itu adalah ibunya Anas bin Malik. Kita tahu Anas bin Malik itu banyak meriwayatkan hadis ya Bu ya. Banyak meriwayatkan hadisnya. Jadi dia itu adalah ibunya adalah Ummu Sulaim yang terkenal dengan kesabarannya tersebut ya. Nah, apa kaitannya dengan kita? Nah, dengan kita sebagai ibu. Nah, ibu ini adalah tiangnya di rumah. Ibu itu adalah tiang negara. Sebelum ke negara, di rumah dulu. Nah, ya, ibu itu adalah tiangnya rumah tangga ya. Kalau ibunya sabar, nah ini ibu ya. Kalau ibunya sabar, insya Allah rumahnya menjadi berkah. Bener nggak Bu? Iya. Bisa merasakannya. Ibu-ibu yang sabar bisa merasakan keberkahan di rumah ya, keberkahan baik harta ataupun keluarga, kesehatan gitu ya. Dengan kesabaran ibu maka rumahnya menjadi berkah, anak cucu menjadi orang-orang soleh, nurut gitu ya. Menjadi orang-orang yang soleh dan rezeki pun tadi mengalir lancar berkah. Nah itulah itu dari seorang ibu. Nah itu adalah berawal dari seorang ibu. Makanya kita sama-sama ya Bu ya, bukan berarti saya sudah sabar, enggak ya. Kita belajar terus bersabar kita mengambil ibrah dari sahabat Rasulullah SAW, yaitu Ummu Sulaim ya. Siapa sih Ummu Sulaim itu? Ibu sudah pernah mendengarkan Ummu Sulaim? Pernah? Siapa Ummu Sulaim? Ibunya Anas bin Malik tadi saya bilang. Iya. Ya, Ummu Sulaim itu adalah ibunya Anas bin Malik, bener. Namanya itu Rumaiso. Ya, nama aslinya itu Rumaiso binti Milhan. Nah, itu namanya Rumaiso. Ada gininya Abdullah Muhammad Abdul Tausikal, namanya itu Rumaiso gitu ya. Oh ternyata Rumaiso itu adalah nama kecil, nama asli dari Ummu Sulaim ya. Ummu Sulaim itu adalah landihan kalau istilah sekarang ya. Kalau di Arab itu namanya kunyah itu ya, sebutan kunyah itu ya, landihan gitu ya, Ummu Sulaim. Nah, Ummu Sulaim atau Rumaiso binti Milhah adalah sahabat wanita Rasulullah dari kaum Ansor. Kaum Ansor itu di mana Bu? Ansor itu di Madinah ya. Kalau yang dari Mekah namanya Muhajirin ya, kaum Muhajirin. Nah ini dari kaum Ansor. Nah, Ansor terkenal wanitanya adalah cerdas-cerdas ya. Termasuk Ummu Sulaim ini adalah seorang wanita yang sangat cerdas ya. Makanya tidak salah kalau dari wanita cerdas maka lahirlah Anas bin Malik salah satunya dan yang lain-lainnya. Nah, beliau terkenal karena keteguhan imannya ya. Keteguhan imannya dan juga tadi kesabarannya, nah yang sangat tinggi. Orang sekarang menyebutnya tingkat dewa gitu. Saking tingginya gitu ya. Nah, dan juga Ummu Sulaim itu terkenal karena maharnya yang Masya Allah spektakuler lah ya Bu ya. Kalau sekarang mungkin nggak ada. Maharnya apa? Mahar pernikahan itu berupa keislaman. Jadi masuknya Islam ya. Jadi beliau itu kan sangat terkenal keteguhan imannya ya. Ketika suami yang pertamanya itu meninggal dunia, nah bapaknya Anas, nah itu berarti Anas bin Malik, berarti Malik ya, suaminya yang pertama itu. Nah ketika Malik meninggal dunia, nah kan Ummu Sulaim sudah Islam ya. Nah maka pada waktu itu ada yang mau melamar gitu ya, menikah lagi dengan Abu Thalha. Abu Thalha pada waktu itu belum Islam, maka dia itu Abu Thalha itu menginginkan Ummu Sulaim ya. Maka Ummu Sulaim mau menerima, ya boleh menerima, tapi syaratnya apa? Maharnya itu dengan masuknya Abu Thalha
menjadi Islam. Itu. Jadi tidak ada pada waktu itu ya. Dari waktu itu belum ada ya. Makanya apalagi sekarang mau menjadi Islam. Tapi kalau kebanyakan sekarang Islamnya Islam cuman asal bisa nikah, nah itu ya bisa dipertanyakan. Kalau sekarang ya harus dipertanyakan kembali benar-benar keislamannya. Kalau dulu benar-benar ya Abu Talha itu mau menikah ya dengan Ummu Sulaim karena dia itu masuk Islam lalu menikahlah. Nah, beliau juga, ini Ummu Sulaim itu terkenal kesabarannya yang luar biasa ketika sang anak meninggal dunia. Nah ini ya, ketika sudah berumah tangga dengan Abu Talha. Nah Abu Talha ya dikaruniai anak pada waktu itu Umair. Ya, Umair ini ceritanya ya. Disinilah makanya disebut kesabaran yang tingkat tinggi ya. Ketika Abu Talha bekerja, keluar, gitu ya, anaknya tersebut sakit, ya sakit berat. Lalu, ketika sakit sampai sakitnya sakit berat lah, gitu ya. Ketika Abu Talha di luar, maka anak yang sakit tersebut meninggal dunia. Beliau tidak langsung memberitakan, apalagi innalillahi gitu. Enggak ya, apalagi kan zaman dulu nggak ada WhatsApp, nggak ada apa ya. Nah itu sampai ke anaknya sendiri, Anas bin Malik ya, kata Ummu Sulaim jangan diberitakan kepada yang lain, masya Allah. Tapi ini ketika anaknya meninggal dunia, dimandikannya sendiri, masya Allah ya Bu ya. Anak sendiri yang meninggal dunia dimandikan sendiri. Kalau zaman sekarang, udah jejaritan si ibu teh, apalagi anak kesayangan, ya ini anak satu-satunya dari Abu Talha. Karena anak Anas bin Malik udah gede gitu ya. Nah itu Anas bin Malik udah besar. Nah sampai meninggal dunia, udah itu dimandikan, dikafankan gitu ya. Nah udah tidur. Nah suatu waktu siapa tadi Abu Talha itu datang ya malam-malam pulang dari kerjanya. Kata Ummu Sulaim ke suaminya teh, wahai suamiku gitu ya, mungkin apakah mau makan dulu atau mau tidur dulu? Nah masya Allah ya Bu ya. Apa kita mau seperti itu? Nah gitu ya Bu ya. Apakah mau apa ya? Coba mau makan dulu, mau minum dulu atau ya gitu ya. Pokoknya diservis gitu ya. Abu Talha makan dulu. Nah beres makan sampai kenyang, Ummu Sulaim dandan secantik-cantiknya, tidak biasa dari yang seperti biasanya. Dia cantik gitu ya. Maka sesudah itu lalu tidur. Sampailah terjadi persetubuhannya suami istri gitu ya. Maka udah beres tidur dengan suami ya Abu Talha dengan Ummu Sulaim. Maka ketika itu pas udah itu ngobrol, kan biasa kalau kita ya suka ngobrol. Dia itu dalam obrolannya, wahai suamiku. Nah ini bertanyanya, ini masya Allah, inilah tingkatnya kesabaran yang tingkat tinggi ini. Udah kan tadi kalau kita nangis gitunya, atau pas ngeberitakan juga pasti gimana gitunya sambil nangis atau apa. Ini tenang aja kalau, wahai suamiku, bagaimana nih pendapatmu gitu ya, mun aya mah bapak kumaha ye? Menurut bapak upami dipasihan barang atau ditambut barang. Nah gitunya, upami ditambut barang terus urang teh nambut barangnya, misalkan katitipan barang, masa ditambut katitipan barang, terus pas barang eta teh tas waktuna dicana kudu gaduhna kumaha menurut bapak gitunya. Saur Abu Talha teh nyontos we gitu pasikeun gitunya, uihkeun we da cuma namun. Nah tidinya masya Allah Ummu Sulaim nyarioskeun, nah anak kita adalah titipan Allah, masya Allah. Aduh jadi hoyong nangis abdul. Nah anak kita adalah titipan Allah. Nah sekarang sudah diambil. Oh ya sebelumnya teh kumaha cenah si anak teh sedang udah tenang gitunya. Oh antos eta makan gitunya, udah tenang, tenang we makan ya. Udah itu udah beres. Sekarang tadinya Allah itu, anak itu adalah titipan dari Allah.
sekarang sudah diambil. Nah, gitu. Sampai itu Abu Talha pasti marah gitu nya. Nah, cuman gitunya. Nah, tuh langsung ngawartoskeun gitunya. Nah, tuh langsung ngawartoskeun. Nah, itu di sana Abu Talha ada rasa kecewanya mungkinnya. Tapi kecewanya Abu Talha itu langsung nyarapan gitunya, langsung marah gitu aja. Tapi langsung dia itu pas pagi-paginya dia itu Abu Talha mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini dibicarakan bahwa wahai Abu Talha, bagaimana ini suami istri saya menceritakan padahal anak kesayangan satu-satunya meninggal dunia, tapi dia tidak langsung memberitakan kepada saya, malah saya tidur makan dijamu gitu sampai ke tidur gitu ya bareng gitu ya, pokoknya mah servis benar-benar. Nah, apa kata Rasulullah? Apakah pada waktu itu kalian menikmatinya seperti pengantin baru? Nah, gitu. Iya Rasulullah. Wah, tapi nah di sana Rasulullah mendoakan, Allahumma barik lahum. Ya Allah, berkahilah mereka berdua. Masya Allah. Nah, itu berkat doa Rasulullah, karena melihat kesabaran dari istri Abu Talha, beliau mendoakan Allahumma barik lahum. Ya Allah, berkahilah mereka berdua. Nah, ini kita tahu Rasulullah itu kan mustajab doanya. Maka sesudah itu, nah udah meninggal anak yang tadi, maka dari hubungan yang tadi itu lahirlah nantinya itu anak yang bernama Abdullah. Jadi digantikan anak yang meninggal tadi dengan seorang anak yang lain, yaitu Abdullah. Nah, dari Abdullah itulah nanti lahir keturunan anak-anak yang soleh, yaitu para penghafal Quran. Bahkan diceritakan bahwa dari Abdullah itulah muncullah ulama-ulama yang terkenal. Nah, Masya Allah ya Bu, itulah keberkahan buah dari kesabaran Ummu Sulaim. Nah, gitu. Yang pertama Anas bin Malik. Kita tahu ya, Anas bin Malik itu sahabat Rasulullah yang banyak meriwayatkan hadis. Apalagi ini itu dari keturunan yang tadi yang dari Abu Talha juga, Abdullah ya, banyak melahirkan ulama-ulama besar. Nah, gitu ya. Dan perlu diketahui juga Anas bin Malik itu dititipkan oleh Ummu Sulaim itu kepada Rasulullah. Ya, jadi Anas bin Malik tahu kan yang suka ngambil-ngambil, membawa-bawa itu ya. Nah, itu ya. Apa? Ya, mengambilkan air wudunya, menyiapkan, itu adalah Anas bin Malik. Jadi asisten gitu ya. Itu adalah dititipkan oleh Ummu Sulaim, ibunya sendiri, kepada Rasulullah. Jadi Anas bin Malik langsung belajar dengan Rasulullah ketika kecilnya juga. Makanya tidak salah bahwa Anas bin Malik banyak meriwayatkan hadis-hadis yang sahih. Itulah Masya Allah ya Bu ya. Itu adalah buah dari kesabaran seorang ibu yang sabar. Masya Allah. Kalau melihat, nah apa kaitannya dengan kita? Nah kita tahu bahwa itulah, kalau kita belajar ya langsung kita belajar kepada di atasnya, boleh saja kita belajar kepada orang-orang yang terdekat gitu ya, yang bisa melihat kita belajar. Tapi ini adalah sumber yang sangat terpercaya, itu Ummu Sulaim sahabat Rasulullah. Kita belajar dari sini. Apa kaitannya dengan kita ini? Adalah kita belajar bagaimana kita menerapkan kesabaran seperti itu. Bisakah kita seperti itu sabarnya seperti itu ketika ditimpa musibah sabar. Ini ditimpa orang yang ditinggal orang yang meninggal, anak sendiri loh. Anak sendiri pasti ya sangat sedih, terpukul. Tapi melihat dari kesabaran Ummu Sulaim, bagaimana dia menyampaikan, memberitakan kepada suaminya dengan tenang, ya. Masya Allah, Bu, saya juga sama Bu, belajar terus belajar ya Bu ya. Udah sepanjang hayat di kandung badannya terus belajar. Bukan berarti saya untuk sabar merenangnya, untuk sabar sama Bu ya. Kadang udah manusiawi ada ya. Tapi kita belajar lagi, mengkaji lagi sahabat Rasulullah. Oh iya, ada tuh panutan kita ini, belajar kesabaran dari Ummu Sulaim. Bagaimana dengan kita? Kita kadang ya dengan usia atau tahun bertambah, usia bertambah ya angkanya ya.
bertambah angkanya, yang tadinya 50 jadi 51, 40, 41 pada. Nah, bertambah usia, bertambah angka, mengurangi jatah kita di dunia. Benar nggak Bu? Nah, jadi kita bersabar. Nah, dengan usia kita bertambah, kadang kan oh iya, anak-anak sekarang udah gede gitu ya. Kalau dulu kecil-kecil, bisa dibawa ngaji. Nah, ingat saya waktu pemudi dibawa, ada yang diais, dituntun gitu ya kalau masa pemudi. Sekarang udah versi seringnya, nggak nuntun-nuntun lagi, Bu ya. Bener ya Bu? Lihat di sini juga nggak ada ibu-ibu yang nuntun anak, nggak ya Bu ya? Disimpan, karena ada disimpan. Udah bisa disimpan karena udah gede, bener ya? Kalau di versi Sri itu udah gede-gede. Ada juga yang sudah dewasa, ada yang kerja, ada yang sudah berumah tangga, ya Bu ya. Itu anak itu. Kadang kita duaan lagi di rumah teh, kadang sepi. Nah, bagian itulah kita diuji sabar. Kadang kita sedih, kangen dengan anak-anak. Itu benar Bu. Atau kita dititipi cucu. Nah, cucu sekarang anak enggak, tapi cucu. Jadi MC cenanya punya. Jadi MC ngomong cucu. Versi terima gitunya yang sudah punya cucunya punya. Alhamdulillah Bu. Ibu ngomong cucu kadang. Dengan cucu, kalau kita kalau lagi sakit, kadang lihat anak cucu ngabala gitunya di rumah tuh, ngabala balatak, biasa cuman santai berdua, ayah anak cucu balatak itu, nah ini bagaimana nih? Nah, yang biasa nah sekarang kita belajar kalem gitunya. Nah, kalau cara menegur ke anak kecil belajar kalem, tapi insya Allah kalau sudah menjadi nenek mah kalem kayaknya punya. Lebih kalem dari mamanya. Karena saking sayangnya dengan cucu. Ya benar ya. Nah gitu, kita belajar kalem, belajar nenangin ke anak. Kan kalau kadang numpahin air, udah, atau sampai gelasnya pecah, udah gelas bisa dibeli lagi. Nah, udah daripada si anak nangis, gitu. Tapi kadang daripada si anak nangis, HP. Nah, ini beda ya Bu ya. Nah itu. Jadi, itu bagaimana kita mendidik anak-anak gitu ya, yang tadinya kecil sekarang sudah jauh. Kadang itu kangen. Itu adalah ujian bagi kita, bagi ibu-ibu apalagi ya Bu ya. Nah itu ujian. Terus ada yang sudah anaknya gede-gede tapi belum juga menikah. Ini juga ujian. Benar ya? Sudah dewasa, sudah waktunya menikah tapi belum. Nah ini juga ujian bagi orang tua. Nah, bagaimana dengan kesabaran? Ya gitu, kita terima aja. Ya, sabar dengan ujian. Ada yang sudah berumah tangga tapi belum punya anak. Oh iya iraha abi bade gaduh incu. Ningali batur incuan hoyong. Tapi tak can waktosna. Ya sabar. Nah itu sabar. Ummu Sulaim juga sabar gitunya. Nah itu kita sabarnya itu. Dan ketika kadang mulai kalau udah masuk versi Sri, itu kadang mulai cenut-cenut lutut, bener? Udah kerasa. Ini yang muda. Udah mulai ya. Udah mulai cenat-cenut. Wah, Masya Allah, si lutut tegeningan karaos. Oh, cirining berarti gaduh lutut, syukuri. Sadarnya pas nyeri waos, oh sadar gaduh waos. Pas nyeri tuur, oh sadar geningan gaduh tuur. Alhamdulillahnya punya itu. Kita sabar dengan segala apapun. Tadi kan dibacakan di dalam yang Al-Baqarah yang kesananya walana buluwanakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa nafsi wa samarat wa basyiris sabirin. Walana buluwanakum, kami akan uji kalian bisyai'in dengan sesuatu minal khaufi dari rasa takut, wal ju'i dari kelaparan, wa nafsi dan minal amwal dan kekurangan harta jiwa gitu. Wa basyiris sabirin, dan bersabarlah, berilah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Itu ya, dari rasa ketakutan, kita takut apalagi sekarang ibunya
dolar naik cenah. Wah sampai ke 18.000 cenah dari Cibaduit mah tengah ge dolar, anu ngangge mah aya nya punya. Tapi efeknya kan lain. Nah itu menjadi itu ketakutannya punya. Wah, ieu mahal, itu awis. Nah, itu diuji dengan seperti itu. Kadang ada kalau yang tidak kuat mental jadi rasa takut, was-was. Badai kemauan. Nah itu makanya tadi rasa ketakutan melihat perang kadangnya itu ya ada. Nah apalagi tadi ju'i dan kelaparan tadi. Apakah hari ini bisa makan dengan UMR gitunya kalau yang UMR. Tapi insya Allah ibu-ibu di sini mah udah tidak memikirkan UMR lagi, enggak ya Bu ya? Nah ini anak-anak muda atau ibu-ibu muda sekarang, aduh yang kerja suami saya, apalagi anaknya ada 4, ada 5. Apakah bisa? Nah ini kadang ada rasa was-was. Tapi ingat itu adalah ujian. Kita ya berserah diri saja, hadapi itu semua. Ini adalah ujian. Sabar, ini ujian. Nah, itu ya. Terus minal amwal, dari harta benda ya, kadang tadi ya kita hartanya kurang atau pas-pasan. Mending pas ya punya harta mah pas badai meser pas ayah. Pas badai umroh pas ayah. Komo eta menyebutnya leres tuh. Mending pas-pasan tong seueur, bingung seueur makin pernah di mana. Ya itulah untuk harta gitu ya. Terkadang kita harta kekurangan gitu ya, itulah. Tapi itu adalah ujian. Ingat, itu adalah ujian. Allah pasti memberikan. Wa basyiris sabirin, dan berilah kabar bergembira bagi orang-orang yang sabar. Itu kuncinya. Kita kalau ada rasa ketakutan, kita was-was ya. Nah, jangan terlalu was-was. Mun aya ngadangu tipayun geuningan nyebu nuju Covid, mun aya ngadangu innalillahi geper. Nyebutnya tak itu ketakutan karena kita takut mati apa gitu ya. Melihat tetangga meninggal ini ada itu kadang kita rasa apa? Terus melihat ke televisi, wah banyak sekarang. Itulah ujian-ujiannya. Kita akan diuji dengan rasa ketakutan itu sampai ke was-was gitunya. Ada pasti itu manusiawi. Tapi jangan terlalu takut. Jangan terlalu takut. Ingat, itu adalah ujian dari Allah. Ada Allah backingan kita. Ya, kita adalah sandaran, kita adalah Allah. Ingat, kita diuji biarlah dolar naik. Ya mungkin ini sudah takdir Allahnya. Indonesia dolarnya seperti itu. Tapi insya Allah itu tidak akan dibiarkan saja orang-orang beriman. Nah, pasti Allah akan memberi rezeki. Di dalam ayat berapa gininya bahwa binatang melata pun Allah akan memberi rezeki. Apalagi kita orang yang beriman. Ya. Apalagi ibu-ibu yang suka ngaji di sini, wah dari tadi dibilang bahwa dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis penuh dengan pengajian. Nah, apalagi bagi kita ya Bu ya, pasti Allah akan memberi rezeki, tidak akan membiarkan Allah itu membiarkan kita kelaparan. Benar ya Bu? Sampai saat ini adakah di anggota Persistri yang kelaparan? Enggak kan tuh, Masya Allah. Berarti benar bahwa kita tidak akan kelaparan. Makanya jangan was-was. Biarlah misalkan telah pemerintah ngaturna gitunya. Itu ya. Tadi dengan kekurangan harta jiwa, kekurangan jiwa tadi dengan ditimpa sakit, ya itu jiwa itu yang sakit. Sakitnya kaki kita, sakitnya badan kita. Wah, ini mah tekau kipas angin gitunya. Nah, itu ya, sampai segitu pasti Allah akan, itulah ujian-ujiannya. Maka bersabarlah, sabar dengan kaki yang nyut-nyutan, jalan kaki ke memang apa-apaan ge. Nah, terus Bu dituntun ibu mah mangga cenah neng mangga neng masuk ti payun da ibu mah lami mapahna gitu nyebunya. Tapi itu Masya Allah nyebunya itu dengan kesabarannya, dengan badan yang mulai terasa. Nah, saya juga sama Bu mulai terasa. Sekarang ada jadwal dengan dokter gitu. Sok kieu sejanjian dengan dokter itu loh kita. Nah, itu adalah ujian-ujian. Nah,
Maka dari itu, nah itu adalah Allah akan memberikan ujian-ujian tersebut bagi kita. Tapi tadi wabashiri sabiri, berilah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Nah, terus di sini ada bekal sabar. Nah, saya ada 3 bekal sabar. Bekal iman yang pertama, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Wahai orang-orang yang beriman, ista'inu. Nah, ista'inu, mohonlah pertolongan kepada Allah bisobri, dengan sabar, wassalah, dan sholat. Innallaha ma'as-sabirin, sungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar tuh. Jadi kalau tadi kita ditimpa ujian dengan rasa ketakutan, dengan rasa kalau ada kekurangan harta, jiwa, ya, dengan kekurangan apa tadi, materi tadi, ingat sabar kuncinya. Nah, tadi kata Allah ista'inu bisabri wassalah, mohonlah kalian mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Jadi sabar dan sholat ini adalah wasilah untuk mendapatkan tadi pertolongan Allah, ya. Jadi mohonlah pertolongan kepada Allah. Jadi orang yang sabar itu bukan berarti dia nggak, ya, sabar we tegadu artos oge caranya jang suami cicing, bukan begitu, harus ada usaha. Seperti halnya Ummu Sulaim, sabar bukan berarti Ummu Sulaim tidak menangis ketika putranya meninggal, tapi dia itu sabar, dengan kesabarannya dia memandikan. Nah, itu ada gerakan kan? Ya, itu dia menerima takdir Allah. Nah, ini kesabaran itu, dia itu pasrah sumerah. Nah, itu dengan takdir Allah. Nah, itu tadi kita sering sakit, ya kita sabar, tapi bukan berarti cari terus ya berobat baik itu herbal putus. Itu sabarnya itu. Yang namanya sabar itu bukan berarti stagnan, diam, ya, tapi ada aksi tetap. Nah, itu sabar itu, ya. Jadi wassalah dan sholat. Nah, kita sudah berusaha, ya, sabar itu dengan upaya kita, berusaha dengan kemampuan kita, ya, sabar itu. Dan sholat, nah, sholat ada sholatnya, sholat wajib jangan ditanya, ya, untuk ibu-ibu kita. Ditambah dengan sholat nawafil, ya. Sholat nawafil adalah sholat sunnah, baik yang rawatib ataupun yang malam. Nah, ini adalah sebaik-baik sholat sesudah sholat wajib adalah sholat malam. Nah, kita berusaha ketika kita diuji dengan berbagai macam ujian tersebut, tambah doa kita, tambah kesabaran kita dengan melaksanakan sholat sunnah. Insya Allah, ya, tadi kan ketika malam sepertiga malam tuh Allah itu kan langsung turun ke langit, itu mustajabnya doa. Ya, makanya itu tadi bisobri wassalah. Jadi mohonlah pertolongan dengan sabar dan sholat. Innallaha ma'as-sabirin, Allah beserta orang-orang yang sabar. Nah, ketika itu Allah tidak akan membiarkan orang yang ditimpa musibah. Jadi ingat, ujian itu bukan berarti Allah itu mau menjatuhkan kita, tapi Allah akan mengangkat derajat kita. Insya Allah. Catatannya sabar. Bekal iman. Nah, yang pertama kan tadi tidak akan sabar orang yang tidak beriman, tidak akan sholat kalau tidak beriman tadi. Ya ayyuhalladzina amanu, yang pertama iman dulu. Ya, jadi makanya bekal sabar itu yang pertama iman. Ini ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, iman dulu, yakini dulu bahwa ketetapan ini adalah takdir Allah, terima dulu. Nah, itu, ya. Sudah itu maka mohon pertolongan kepada Allah. Oh, iya, yakin bahwa ini adalah Allah, ketetapan Allah, terima aja dulu. Nah, gitunya. Kita anak-anak sakit, anak-anak apa, ya, terima, ini mungkin sudah jalannya, gitu ya. Terima dulu, lalu kita mohon doa, mohon
kesabaran, mohon doa yang apa yang kita mau itu. Di dalam surat An-Nahl ayat 97, man amila sholihan min zakari aw unsa wa huwa mu'min falanahyiyannahu hayatan thayyibah walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Siapa yang beramal soleh dari laki-laki ataupun perempuan dan dia beriman, nah kembali lagi, siapa yang beramal soleh baik laki-laki atau perempuan dan dia beriman, lagi-lagi iman yang pertama, ya, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Tuh. Jadi kalau kita beramal, berbuat, yang pertama harus didasari dengan iman. Kita bekerja, ya, dan juga kita tanamkan ke anak-anak kita yang sudah kerja, yang sudah dewasa, yang sudah sekolahnya. Apapun kegiatan kita, ya, pertama niatkan karena Allah. Ini wa huwa mu'min, yaitu beriman. Orang yang beriman pasti kalau bekerja, belajar, kuliah, bekerja, ya, itu semuanya diniatkan itu karena iman kepada Allah. Kita ingin mendapatkan ridho Allah. Falanuhyanahu hayatan thayyibah, maka kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik. Walanajziyanahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Ya. Jadi kalau kita mengerjakan kecil, Allah itu akan memberikan pahalanya berlipat-lipat. Benar ya? Satu butir itu kan bisa dikali 7. Dari 7 akan menjadi 10, jadi 100. Nah itu pahalanya itu tak terhingga, gitu ya. Kita melaksanakan, kita ngencleng. Nah, di versi Sri suka ngencleng ya bunya, misalkan 5.000. Nah, tapi dalam hitungan kita itu 5.000, tapi dalam hitungan malaikat itu dikalikan berlipat-lipat, Bu. Asalkan tadi karena wahwa mukmin, dia itu iman, bukan karena terpaksa lah siang kutaslu ya siang dicirian bendahara. Ya, jangan ya. Itu lihat ridho. Nah, untuk apa menghidupkan pengajian ini? Benar ya, Bu? Iya. Niatkan. Tapi rezeki mah udah, suami saya kerjanya sekarang lagi ini semampu kita. Kan ingatkan ketika berinfak itu ketika lapang ataupun susah. Ya, ketika ada kita tetap berinfak, susah juga tetap berinfak, itu pasti pahalanya mengalir. Ya, terus Allah akan, tadi ingat, Allah itu akan wabasiri sabirin, dia itu kan memberikan kabar gembira dengan orang-orang yang sabar tersebut. Ya, kita infak, insya Allah pahalanya akan dilipat gandakan. Ya. Yang kedua bekalnya itu lisan. Khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Wa idza mata sahibukum fada'uhu. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya. Dan aku adalah Rasulullah. Kata Nabi, aku adalah yang paling baik kepada keluargaku. Dan apabila teman kalian meninggal, maka tinggalkanlah dia. Ini Ibu maksudnya. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya. Nah ini, jadi kalau kita berbuat baik, yang pertama adalah kepada keluarga dulu. Ya Bu ya. Ini kadang kelihatan ya Bu ya, baik tidaknya itu di keluarga. Ya, dengan keluarga, dengan saudara, ipar, itu baik. Kita memberikan sedekah zakat itu kepada keluarga yang dekat dulu. Dan berbuat baik ucapan, lisan itu sama Bu. Ya, dengan keluarga, anak-anak kita dididik dengan bahasa yang baik, ya, sopan, hormat. Itu dibiasakan. Karena kalau dengan orang-orang lain tidak akan kelihatan jeleknya, ada pasti dengan ibu-ibu ada bararai, tidak tahu di dalamnya, gitunya ketika
ketika dengan keluarga mah beda cenah. Nah gitu ya. Nih, makanya yang pertama adalah sebaik-baik kalian adalah yang paling baik dengan keluarganya. Oh, kalau dengan keluarganya baik, insya Allah dia itu emang orang-orang baik. Kadang ada kan dengan keluarga ada yang tidak baik, ipar dengan ipar, bentroknya punya. Ada juga anak dan mertua dengan menantu, ada yang tidak harmonis. Nah itu makanya, tapi insya Allah di Persisri itu tidak akan seperti itu, benar, karena ada apa kakak ya Bu ya, konsultasi keluarga kan, apa ketahanan keluarga ya, ada ketahanan keluarga, makanya di Persisri itu tidak akan ada menantu dengan mertua bentrok, enggak, pasti bareng. Kalau ibu-ibu Persisri mah menantu dengan mertua hayu mau sasarangan main itu kan. Itu seperti itu. Jadi insya Allah kalau di Persisri baik-baik ya, itu sebaik-baiknya, yaitu yang paling baik dengan keluarganya. Nah, dan aku adalah yang paling baik kepada keluargaku, ini kata Nabi. Nabi itulah yang paling baik kepada keluarganya. Nah, jangan ya, tidak bisa itu ya, jelas itu tidak disangsikan lagi. Nah ini maksud yang ketiga. Dan apabila teman kalian meninggal dunia, maka tinggalkanlah dia. Maksudnya tinggalkan di sini ya jelas, kalau ditinggalkan yang saya dikuburnya gitu. Maksudnya ketika ada teman kita yang sudah meninggal dunia, udah Bu, kejelekannya jangan diungkit-ungkit lagi. Itu ya udah. Kalau kita mengungkit-ungkit lagi itu namanya ghibah. Ya. Ghibah bekas pupus, wah jelas itu kiraan kain kurang maupun tenang. Nah walian itu, makanya ini maksudnya ketika apabila teman kalian meninggal dunia, maka tinggalkanlah dia. Udah, kejelekannya jangan diungkit-ungkit lagi. Ketika ibu juga kalau misalkan memandikan, nah itu ya Bu ya, si ibu itu mah ada ininya, udah jangan, tidak boleh ya. Ini yang suka memandikan jangan mengumbar, oh ada alunan, enggak. Udah cukup saya dan Allah saja yang tahu. Nah itu ya, itu adalah menjaga marwah saudara kita. Itu adalah menjaga lisan ya. Nah itu. Yang selanjutnya dengan bekal doa. Ya, untuk sabar itu dengan bekal doa ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, salasu da'awatin la turaddu da'watul walidi liwalidi wa da'watus shaimi wa da'watul musafir. Nah ini 3 doa yang tidak akan ditolak, la turadu, 3 doa yang tidak akan ditolak. Yang pertama adalah dakwah atau doanya orang tua untuk anaknya. Nah ini ya, kita sebagai orang tua mendoakan untuk kesolehan anak, jelas ya, ketika sholat, ketika kita ingat kepada anak yang jauh sekarang udah misah dengan rumah kita, yang kerja di luar kota, yang sana ya, kadang kita kangen, aduh si neng teh kumaha atau si aat teh kumaha. Nah itu doakanlah oleh kita untuk kebaikannya, kesolehannya, mudah-mudahan sholatnya terus dijaga, mudah-mudahan Allah itu melindunginya terus. Nah ini doakan oleh kita, anak-anak kita ya, anak cucu kita yang sudah yang punya cucu juga sama Bu. Ini liwalidahi, yaitu kepada anak, walidahi itu kepada anak cucu itu termasuk ya. Terus wada'watus shaimi. Nah doanya orang saum yang kebetulan kita alhamdulillah kita saum ya Bu ya. Saum sama ya Asyura 10 Muharram. Nah ketika saum adalah saat diijabahnya doa, maka banyaklah kita berdoa untuk kita, keluarga kita, anak-anak kita, dan juga kaum muslimin yang lainnya. Banyak berdoa untuk kaum muslimin yang di Palestina, yang di mana banyak berdoa. Ini adalah masa-masa atau saat diijabahnya doa ketika kita saum. Nah, di samping itu kan sering kan kita Senin Kamis saum, itu perbanyak doa ketika saum. Yang ketiga dakwatul musafirin, dakwahnya orang yang musafir ketika dalam perjalanan gitunya. Ibu ti bumi ka dieu oge musafirnya jalan tanuju di jalan teh ibu ngadoa pasti dijabah doa. Eta sanes teu kedah tebi
udah angkat ke Jakarta wae musafir teh. Cuman upami kangge benten hanya punya anu kangge salat naon jama di kodo atau antuna gitu merenang eta jarakna, cuman jarakna unggul yang membedakannya punya. Kalau itu yang namanya musafir itu yang dalam perjalanan. Musafir itu ya safar, ya safaro itu jalan. Nah itu ketika dalam perjalanan teh ngadong bu, aduh mudah-mudahan sing sehat, ngadong kang nyalira we ulah ieu, tapi kedah tetep fokus nyamnya bilih tijalikeun. Ayo nuju ngadong teh inget tekatnya ditajong tekat tinggal di jalan. Tetapnya minimal pas keluar rumah teh bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Itu teh ya Allah bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu, aku tawakal berserah diri alallahi kepada Allah. La haula bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Tiada daya dan tiada upaya kecuali dengan pertolongan Allah. Ibu tiasa ngalangkeun ka dieu teh karena takdir Allah. Sim kuring tiasa ngalangkeun ka dieu karena takdir Allah. Nya, upami teu karena takdir Allah mah bisa jadi di jalan teh naon kitu nya. Nah itu. Itulah makanya. La haula wala quwata illa billah, tiada daya, tiada upaya. Jadi ini bukan karena kekuatan kita loh kita datang ke sini. Ini adalah kekuatan dari Allah. Itu ya makanya nah ketika melangkahkan kaki kita ya membaca doa tadi, pasti Allah akan dijaga oleh malaikat. Ya kita itu sepanjang jalan itu dijaga oleh malaikat, dan setan-setan akan lari ketika kita berdoa itu ya, dijaga gitu ya makanya, dan dilindungi. Nah itu makanya jangan lupa ketika keluar rumah itu berdoa itu ya Bu ya. Nah itu minimal ngadoa pas eta di jalan mangga bada istighfar astagfirullahaladzim astagfirullah lah mangga selamat ningali kadang di jalan teh ningali itu ieu. Nah itu kadang mata itu melihat ya, ada yang melihat pakai betis itu baju dia tengah dinten ngangge acukna kieu-kieu, nah dicaroskeun itu jangan. Daripada ngomong yang enggak mending istighfar. Ya, istighfar itu nah ini sama polanya dengan istainu. Nah, itu ya tina bau tambahan istainu jadi memohon ampun. Jadi kalau kita misalkan ada, nah itu kadang ada dari waktu ke waktu itu kita berbuat salah, maka istighfarlah. Mohon ampunlah kepada Allah. Nah ini mohon ampun banyak. Nah astagfirullah itu ya. Nabi sendiri kan sehari semalam itu tidak kurang dari 70 kali membaca istighfar. Nah kita boleh Bu, kita ketika tadi sesapu astagfirullahaladzim, ketika masak kacepretan astagfirullahaladzim. Ya banyak berdoa ya, ketika masak juga bismillah, itu mendapat keberkahan Bu. Nah itu ya berawal dari kesolehan ibu gitu ya, insya Allah semua akan kebagian berkahnya. Selanjutnya masih ada waktu Ibu? Oh ya. Tadi ya tiga doa ini insya Allah tidak akan ditolak. Insya Allah ibu-ibu lakukanlah sekemampuan kita, mumpung kita ini adalah doa tadi orang tua, yang orang tua kepada anak-anak kita, insya Allah doanya la taruddu, tidak akan ditolak. Kalau tidak akan ditolak berarti pasti diterima, dikabulkan. Nah ini kalimat ajaib ketika ditimpa musibah. Tadi kan ditimpa musibah Allah itu akan menguji dengan berbagai macam tadinya. Tapi nah ini orang-orang wabasiri sobirin gitu kan tadinya itunya. Nah terus yang gimana yang sabar itu wa iza, terusnya iza asobathum musibah, nah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang yang sabar itu yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah ia berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Ini Bu, jadi doa ini bukan hanya ketika ditinggal orang yang meninggal saja
Ya, musibah itu kan tadi, ya, aduh nyeri lutut. Maksudnya ini adalah bentuk kepasrahan kita loh. Ini bentuk kepasrahan kita kepada Allah. Ya, innalillahi, sesungguhnya semuanya adalah milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan semuanya itu akan kembalikan kepada Allah. Ini. Jadi kita itu tidak punya apa-apa. Yang tadinya kan dari lahir kita itu malah tidak punya baju-baju, yang tidak pakai baju selai-lai aja ya. Nah, sekarang itu ya. Jadi itu, ini sebagai bentuk kepasrahan kita kepada Allah ya. Kalimat ajaib ketika ditimpa musibah. Jadi ketika ditimpa musibah, baik yang besar ataupun kecil, ucapkanlah ini ya. Ketika anak ya jelas kalau meninggal dunia, ketika anak misalkan ada sakitnya, ya ucapkan. Ini bentuk ketawakalan kita loh. Ya, semuanya milik Allah. Makanya ya Allah, semuanya milik Allah, abi pasrah. Gitu. Sampai ada doa di dalam bentuk kita, bahwa sampai kedipan mata pun kita kan tidak puasa, ya benar. Apa doanya? Ada yang ingat Bu? Allahumma, doa yang zikir pagi dan sore, zikir pagi dan petang itu kan ada ya. Yang walaupun hanya sekedar kedipan mata, ini jadi adalah sebagai bentuk bahwa kita itu ini tidak bisa menguasai kehidupan ini, semuanya adalah digerakkan oleh Allah ya, termasuk sakitnya kita, sakitnya anak-anak kita ya, sakitnya saudara kita, meninggalnya saudara kita, ini adalah semuanya adalah skenario Allah ya. Makanya ini semuanya milik Allah. Jadi Allah yang mempunyai, Allah yang mengatur semuanya ya. Sampai ke kedipan mata pun diatur oleh Allah. Kita tidak mampu ayo. Sok ibu ngicuk mata pada diatur ayo, nama pada sakit samanin seberapa nggak bisa Bu. Teu ngicuk-ngicuk ibu, sok deta tadi ibu aya teu ngicuk teu. Ya, kabayang mun teu ngicuk, wah ini nguciu panas lagi. Itu kita kedipan mata saja Allah yang makut, makanya kita syukuri. Nah, ini sebagai bentuk syukur. Semuanya itu adalah milik Allah. Kedipan mata itu Allah yang menggerakkan. Kita punya mata, punya alis, punya ini adalah Allah. Ya, alhamdulillah kita punya digerakkan. Lutut punya Allah, alhamdulillah ya Allah nyari lutut. Nyari tuur, alhamdulillah Allah masih antur kene. Nah, digerakkan biasa gerakkan itu Allah karena Allah. Nah, itu karena itu Allah ya. Jadi kalimat ajaib ketika musibah itu ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan ini tadi kita dengan mengucapkan itu ada ketenangan di dalam hati. Benar, tenang. Oh iya, ini semua adalah milik Allah, bukan milik kita. Ketika misalkan harta kita, pas pada belanja incai di pasar, pas pada itu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Terus Bu, kok ada kayak kagentosan deui. Da teh Allah tadi oge, engke bakal digentosan deui ku Allah. Itu. Kita asalnya tidak punya apa-apa. Itu. Ya, itu semua. Jadi dengan mengucapkan innalillahi ini ada ketenangan nanti di dalam hati. Itulah hebatnya, ajaibnya di sana, ketenangan. Nah, dengan tenang hati insya Allah segala apapun akan tenang. Buktinya Ummu Sulaim tenang, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pas putrana pupus diibakan, tenang ya. Tuh manggil, putra abi pupus, wah ributnya, boro-boro dia sama ibakan, cenah ngareuna. Ya, wah milari yang ke Persisri sama badina ibakan, dia tuh biasa ibakan. Tapi insya Allah punya di Persisri terus diajarkan kan cara mengkafani, benar? Iya. Nah ini diharapkan setiap anggota bisa mengkafani. Jadi ketika ada saudaranya yang meninggal, jangan terkedah ribut merenanya. Kalau mau keluarga teh anggota Persisri hukum tos tadi ku ieu nyalira ku keluarga terkedah manggil tim anu ieu gitu nya. Itulah
tipayun ibunya terus diibakan diumumkeun teh terus dikafani jadi urang kan nyolatan gitu aya gitu tapi payung aya mah tapi amar we masih kannya nya minimal oleh jamaah kita. Kan jangan sampai nih misalkan di jamaah kita tidak ada seorang pun yang bisa memandikan atuh ribut ka PC bumina di mana ieu teu aya nu ibakan teh komo kitu nya punya lebih makanya di keluarga nah minimal kita nih harus bisa mengkafani jadi tenang jangan rusuhan gitu kan biasa sok ngaibakan teh ibu-ibu si ibu eta we ngumpulnya pasti ibu na teu damang saha ngaibakan kebayang ya gitu pas nu biasa ngaibakan ayeuna teu damang cenah teu aya nu neraskeun kan kabayang gitunya makanya naik harus ada tenang. Kalau kita misalnya tadi dengan innalillahi wa inna ilaihi raji'un tenang, terus berbuat pun akan berbuat pun tenang dan menginformasikan pun tenang. Ya punya terurusuhan apa ieu. Ciga Ummu Sulaim ngainformasikeun ka suamina tenang we geuningan. Sampai ka di bahasana teh naonnya bahasa kiasan geuningannya teu langsung bapak si ujang teh bungkus untuk itu kan ya aduh jam rawah-rawih naon mun gitu enggak tapi Ummu Sulaim itu kalau kita harus seperti ya berusaha ya Bu ya sami apakah kita bisa seperti itu insya Allahnya punya belajar mulai dari tahun hijriah ini jadi hijrahnya kita adalah hijrahnya hati nah ini maksudnya ke sana Bu hijrahnya hati. Jadi kita berusaha. Kemarin sudah baik, sekarang kita sudah baik lagi. Yang terakhir nih hadiah bagi orang yang sabar. Tadi kan wabal syiri sabirin. Berilah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Katanya apa? Qul ya ibadiyalladzina amanu ittaqu rabbakum lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanatun wa ardullahi wasi'atun. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Qul ya ibadiyalladzina amanu katakanlah olehmu wahai Muhammad ya ibadiyalladzina ya wahai hamba-hambaku yang beriman ini kata Allah ittaqu rabbakum bertakwalah kalian kepada Tuhanmu nah ini kata Allah terus lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya bagi orang yang berbuat baik di dunia ini akan memperoleh kebaikan. Nah, ini katakan yang pertama lilladzina amanu kata ini orang yang beriman ittaqu rabbakum bertakwalah kalian kepada Allah. Orang yang takwa pasti sabar. Benar ya Bu ya? Orang yang takwa itu kan belajar sabar terus ya. Lilladzina udah yang beriman terus kita itu disuruh bertakwa kepada Allah. Takwa itu tadi kan melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya, bertakwalah kepada Allah, tunduk patuh. Nah, kalau kita ditimpa musibah, sabar itu ada bentuk ketakwaan. Ya tadi kan disuruh sabar nih. Terus lilladzina ahsanu bihadhihi dunya bagi orang yang berbuat baik di dunia ini hadhihi hasanatun wa ardullahi dan dia akan memperoleh kebaikan dan bumi Allah itu luas wa ardullahi wasi'atun dan bumi Allah itu luas sanes di Cibaduyut wae sanes di kota Bandung wae luas kan bumi Allah itu ya itu ya innama yuwaffas sabiruna sungguhnya ya hanya saja orang-orang yang bersabarlah innama hanya saja nah ini innama kalau inna ditambah ma itu jadi hanya saja jadi benar-benar ya sungguhnya hanya saja yuwaffas sabiruna orang-orang yang bersabar akan disempurnakan yuwaffas sabiruna Allah itu akan menyempurnakan akan disempurnakan apanya pahalanya ajrohum bilghairi hisab pahalanya tanpa batas tuh jadi orang yang sabar itu pahalanya tanpa batas nah ya sabaraha cenah sabarna tidak ada batasnya terus kan kalau abdi ngantos sabar cenahnya
geningannya tos sabar dugi ka ayeuna terus aya geningannya cenah aya istilahna teh naon sabar mah aya batasna cenah berarti geus teu sabar kalau orang yang mengucapkan demikiannya geningan kumaha sok mah ieu nu nagih hutang sabar teh aya batasna cenah berarti mun geus nyebatkeun sabar mah aya batasna berarti geus teu sabar geus aros. Jadi sabar itu tidak bisa dibatasi ya, karena pahalanya juga tanpa batas. Nah, kalau orang yang membatasi kesabaran berarti entos teu sabar. Terus teh mas udahnya ayeuna ningali budak cenah aduh geus dewa ieu keur alih di kurang salat hese wae. Nya geus ageun masih keneh teras buka doakeun cenah mama teh atuh sabar teh aya batasna geus ayeuna mah kumaha aja gitu kan istilahna. Berarti si mama teh geus teu sabar. Nah itu ketika melatih anak salat juga ya, ketika anak bagus ibu itu kan ada dalam Al-Qur'annya itu kan ketika isbiru wasobiru gitu kan ya. Nah sabarlah wa isbiru, sabarlah kalian wasobiru warobitu. Dan sabarlah kalian dan kuatkanlah kesabaranmu. Nah gitu. Jadi ketika melatih anak-anak salat juga harus diiringi dengan kesabaran, ngagugahkeun subuh ke anak-anak remaja. Nah laki-laki khususnya ya Masjid Agung subuh yang usian ku remaja gugahkeun subuh teh ibu ngagugahkeun putra-putrana anu tos dewasa pamaget nya sok cenah eusi masjid ieu gugahkeun cenah ka masjid sareng bapana cenah bapana oge henteu suamina tuh kan hoyong jadi Sulaim ya urang teh itulah kita mendidik anak kita ya ngagugahkeun putra ngagugahkeun suaminya teh ini sopan. Jadi berarti ibuna nu gugahna ti payung ibunya. Ugahkeun sepa ka masjid ujang gerak ka masjid. Nah gitu. Ayo ngagugahkeun putra subuh ka masjid pahalana budak putra suami urang ka masjidna urangnya kenging pahala. Ya, dari berkat kesabaran ibu setiap hari, setiap subuh membangunkan anak-anak kita, membangunkan suami kitanya, tapi anu tos suami tos biasa mah malah kadang ketika kita lelah atau capek digugah ke ibunya. Nah gitu. Itulah suami istri yang masya Allah hebat. Ibunya satu sama lain saling itu sama itu. Nah ini kesabaran itu harus saling benar. Jadi dalam keluarga itu harus saling sami-sami kita sama-sama menegakkan yang hak, sama-sama sabar gitu ya. Dalam sholat juga sabar, samanya sabar kadang capek, aduh nyeri wengi, aduh pada tahajud teh meuni komo ayeuna tiris jam 3 teh. Sabar we gugah, nah gitu ya. Minimal 3 rakaat. Nah gitu nya bener, leres itu tadi membangunkan anak sabar. Nah, insya Allah tadi pahalanya apa? Pahalanya nanti insya Allah anak akan terbiasa dengan ke masjid. Nah itu berkahnya apa? Berkah keluarga itu kan. Kalau anak-anak soleh kan pasti keluarga itu berkah. Ya insya Allah rezeki terus lancar. Itu dari apa? Dari kesabaran seorang ibu. Pertamanya kita dulu. Ya punya, ayo bu sasarangan. Yuk, sasarangan mudah-mudahan urang teh termasuk orang-orang yang sabar. Kita mencontoh kepada Ummu Sulaim. Ya, setidaknya kita mendekati nyebutnya aduh meuli ciga Ummu Sulaim gitu, atuh diajar we sakedik-sakedik di nunya riosna meureunna nyebutnya. Gitulah. Atau mendidik anaknya gitunya. Nah, seperti supaya nanti anak-anak kita seperti Anas bin Malik, seperti Abdullah dan anak keturunannya Ummu Sulaim itu ya punya, masya Allah senang tebu upami gaduh putra-putra itu, masya Allah pasti itulah kurota ayun tadi dinya nyebutnya penyejuk hati, atau penyenang mata kita, hati tertenang upami ningali keluarga. Nah itu berkahnya didinya bu, sebutnya makanya Ummu Sulaim, sabarnya Ummu Sulaim, berkahnya rumah ibu.
Nah, dari kesabaran rumah itu akan menjadi berkah, anak-anak menjadi qurrata ayun, rezeki lancar, da suami nagian ningali ibuna rajin, sabar, geninnya di pasihan altos sakitu oge masak wae. Di pasihan sakitu oge teu udet wae. Nah, upami ibuna udet, suami nabi pasti udet. Nah, itulah makanya sabar teh dirinya dia punya. Masya Allah, sabar nak, Masya Allah. Ya punya, insya Allah, ya punya hanya sasarannya punya. Ayo kita belajar sabar, belajar mencontoh kepada sahabat kita, sahabat Rasulullah Sulaim. Ya, sakitu pamitan anu kapihatur. Ayo orang tutup dengan doa. Kita tutup dengan doa. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana afrigh 'alaina sabran wa tsabbit aqdamana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hablana min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Aqulu qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.